Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri-santri semuanya yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pengajian kita. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan, ya, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa berlindung dari 4 keburukan. Ada 4 keburukan yang tercantum dalam doa ini. Ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Boleh dimatikan la yanfa' wa min ini ya, ada yang belum lengkap. Wa min qalbi, wa min qalbil la yakhsha'u, wa min nafsil la tashba'u, wa min da'watil la yustajabu laha. Itu kalau kita matikan Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Mau dilanjutkan juga tidak apa-apa, terserah kita mau membacanya, karena ini sekedar doa, ya, bukan ayat Al-Quran. Jadi ya, terserah kita bagaimana cara membacanya. Dimatikan boleh, dilangsungkan juga boleh. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, na'udzubika, meminta kepadamu, min ilmin, dari ilmu, la yanfa'u, dari ilmu yang tidak memberikan manfaat, dari ilmu yang tiada guna, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsil la tashba, dan dari jiwa la tashba, yang tidak ada rasa puas, wa min da'watil la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi 4 ya, kalau kita bagi, kalau kita potong-potong tadi. Yang pertama ini kita minta berlindung kepada Allah 4 keburukan ini. 1 keburukan ini yang kedua, ya, Amin nafsillah yasba, ini yang ketiga, Amin da'watillah yustajabu laha, ini yang keempat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang pertama kita meminta perlindungan kepada Allah atau kepadamu, kepada Allah, min ilmin la yanfa'. Yang pertama dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambahkanlah kami ilmu dan berikan atau tambahkan, anugerahkan kepada kami kefahaman, ya. Faham dalam mempelajari ilmu. Biar kita diberikan pemikiran kita, sehingga kita mudah dalam menyerap ilmu, tidak ngantuk, tidak ribut, tidak sibuk dengan sendirinya, sehingga tidak paham.
dikasih 2 telinga, tapi kalau nggak memperhatikan, jangankan 2 telinga, 5 telinga pun kalau nggak memperhatikan tidak akan paham. Nah, makanya manusia itu diberikan 1 mulut, diberikan 2 telinga. Kenapa kita 2 telinga? Biar kita lebih banyak mendengar dibandingkan dengan banyak berbicara, berucap. Nah, biar banyak mendengar dikasih 2 telinga. Walaupun 2 telinga juga agak perhatikan, nggak akan paham. Nah, itu. Nah, yang pertama kita minta pada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Kalau ilmu banyak tapi tidak memberikan manfaat, ya tidak ada gunanya. Ya, jadi intinya kita meminta kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Banyak orang ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Kok bisa? Bisa. Banyak sekali orang yang ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Justru ilmunya banyak tapi membawa celaka. Jadi orang yang celaka karena ilmunya. Seharusnya orang itu selamat karena banyak ilmu, tapi ternyata ada orang yang celaka tapi karena banyak ilmu. Banyak ilmu tapi celaka. Mending sedikit ilmu tapi selamat, atau mending banyak ilmu tapi celaka? Sedikit ilmu tapi selamat dibandingkan banyak ilmu tapi celaka. Yang bagus bagaimana? Ya banyak ilmunya ya selamat. Contoh buktinya mana Ustaz? Orang banyak ilmu tapi dia celaka. Koruptor. Koruptor orang yang korupsi duit. Iya kan? Banyak ilmunya kan? Bahkan dia sarjana. Mungkin juga ada orang yang profesor. Ya kan? Kuliahnya bukan hanya di Indonesia, bahkan kuliahnya sampai ke luar negeri, kemana-mana. Ya. Nah, banyak ilmunya, bahkan dia bisa kuliah itu banyak sekali dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan itu banyak sekali. Ya, dari S1, S2, S3 dan seterusnya sampai profesor. Tapi karena dia bangga dengan ilmunya sehingga dia sombong. Kemudian dengan ilmunya dia gunakan bukan dengan cara yang benar, tapi dengan tujuan untuk merugikan orang lain, untuk kepentingan pribadi, untuk mengkayakan diri sendiri biar kaya raya, tapi hasil duit nyolong, duit dari milik rakyat. Nah, diangkat dia jadi pejabat karena dia punya gelar atau pernah kuliah tinggi, akhirnya dia jadi seorang pemimpin misalnya, jadi ketua apa misalnya, akhirnya karena untuk kepentingan jahat, kepentingan untuk merugikan orang lain, akhirnya dia celaka. Akhirnya ketangkep polisi, ketangkep KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Akhirnya digeledah di rumahnya, mungkin dia dapat uang sampai miliaran hasil duit mencuri. Nah, itu orang yang banyak ilmunya, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Jadinya tidak tahu. Yang jelas itu duitnya hasil mencuri. Ya, itu yang pertama, kita minta kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti kita minta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Diberikan ilmu sedikit tapi bermanfaat, ya alhamdulillah apa-apa. Kalau minta kepada Allah diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Nah, makanya memperhatikan penjelasan guru, penjelasan ustaz, biar ilmunya bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbillah yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Hatinya tidak khusyuk, kenapa? Sholatnya ribut di belakang. Bahkan kadang imamnya sudah Allahu Akbar, sibuk, masih cekakaan, kena gangguan setan. Nah, seharusnya ketika Allahu Akbar itu setan itu lari ketakut dengan orang yang sholat, tapi tidak ternyata.
Ternyata ada orang yang berkawan dengan setan sampai imamnya takbir Allahu Akbar, selesai Al-Fatihah, selesai surat ternyata masih cekakaan. Nah, dia berarti berkawan dengan setan. Masa sih orang rajin sholat tapi berkawan dengan setan? Nah, rugilah. Sholat tapi berkawan dengan setan. Wong kita itu sholat itu kita menjauhkan dari godaan setan, tapi sholat malah berkawan dengan setan. Justru malah berkawan dengan setannya itu saat sholat itu tadi. Nah, kamu nggak ngerasa kan, nggak nyadar kan? Nah, kita minta kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Nah, sholat di rumah ingin cepat-cepat selesai, cepat-cepat main game, cepat-cepat pegang HP-nya, cepat-cepat mau nonton TV acaranya apa yang jadi andalan sekarang? Boy. Nah, SpongeBob ya tentang anak kamu ya. Pantesan lah. Bukan ya? Bukan. Nah, jadi itu orang yang tergesa-gesa kepengen sholat itu hatinya yang tidak khusyuk. Nah, sholatnya main-main, sholat sambil cekakaan, sambil pegang-pegang kawannya, sambil jolak-jolakan kawannya. Nah, sambil megang-megang kawannya. Nah, itu sholat yang tidak khusyuk. Dia sholatnya sudah batal, ganggu kawannya, masih mengganggu kawannya lagi, merugikan orang lain. Batali kawannya, ngajak ketawa, kan batal. Minta kepada Allah agar kita diberikan hati yang khusyuk. Ketika hati yang khusyuk itu ketika imam sudah Allahu Akbar langsung, tidak usah banyak tingkah lagi di belakang. Kalau Allahu Akbar sambil ketut berarti batal, berarti harus wudu. Kalau nggak wudu langsung ikut sholat, sholatnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Berarti sama saja dia tidak sholat berarti. Karena sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sesuai dengan perintah agama. Sholatnya suka-suka, asal-asal sholat wae, suka-suka saya, mau batal, mau kentut, mau apa sih, yang penting saya sholat, tidak bisa. Karena perintah agamanya kalau kita sholat itu harus suci dulu, ya maka kita harus berwudu terlebih dahulu. 3. Yang ketiga, wa min nausillah tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak kenal puas. Nah, banyak orang yang dia itu hartanya banyak tapi tidak pernah puas. Makan juga tak pernah puas. Nah, suka ngabisi. Nah, makanlah secukupnya. Apalagi ketika lihat tempat orang ya kita harus tahu diri. Nah, makan ya secukupnya. Ya, makanlah yang ada di dekatnya, jangan di jauh sana kita ambil. Apa yang ada di dekatnya kita makan. Ya, nah, makan baca doa, nah, baik makan maupun setelah makan pakai tangan kanan. Makan jangan sambil tidur, jangan sambil ngomong, jangan sambil berdiri, sambil jalan. Ini yang sering santri melakukan, makan sambil berdiri sambil jalan. Padahal berkali-kali ketemu di mana-mana, ketemu ustadznya masih ditegur suruh duduk, masih jalan lagi. Agak sadar kenapa? Karena terbiasa mungkin di sekolahnya. Ya itu. Padahal di sekolah juga kalau ketemu gurunya kan pasti ditegur juga suruh duduk. Nah, tuh itu berarti seperti bukan manusia berarti. Nah, kambing itu kalau makan berdiri, sapi berdiri juga. Ya berarti kamu bisa mengira-ngirakan berarti kalau sama. Ya. Nah, dari hati yang tidak kenal puas, jadi kita minta kepada Allah apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah itu kita harus merasa puas, merasa terima kasih, merasa bersyukur. Alhamdulillah. Ya, diberikan nikmat oleh Allah, bisa beli baju baru, alhamdulillah. Lebaran kemarin pada beli baju baru. Nah, alhamdulillah Ustaz, tidak beli, tapi ada yang ngasih, alhamdulillah. Nah, baju ada yang ngasih, sarungnya ada yang ngasih, alhamdulillah.
Nah, walaupun tidak Kemarin kan terbeli. mau kesini. Nah, berarti ada hamba Allah yang tahu bahwasanya Ustadz itu Mama. nggak kuat terbeli. Akhirnya dibelikan. Alhamdulillah. Saya mau kesini loh. Ya. Mau lebaran ke sini. Akhirnya nggak jadi. Ya Nabi. Nah, ada yang kemarin juga banyak ada yang. Cerita. Nah, itu bersyukur atas pemberian Allah. Ya Allah, saya bisa beli HP, bersyukur kita gunakan hal yang bermanfaat, jangan cuma main game, baik. Nah, baca tulisan yang bermanfaat, baca berita, baca tentang ilmu pengetahuan di Google, nah, video yang bermanfaat, video-video yang tentang ilmu pengetahuan, nah, tentang alam semesta, tentang Nabi dan Rasul, kisah-kisah dan sebagainya, video-video kartun dan sebagainya yang bermanfaat. Nggak usah ngambek sama orang tua minta gantikan HP yang bagus, yang mahal lagi. HP yang masih bisa dipakai masih ada. Nah, bisa beli baju baru, alhamdulillah. Kalau nggak beli ya nggak usah ngambek. Karena apa? Karena baju yang lama Tetap bagus. masih bagus. Nah, kan tidak harus ganti nak lebaran ganti baju, tidak harus. Kalau bisa terbeli alhamdulillah. Iya sapi dijadikan. Nah, ya, punya kendaraan bisa dibelikan motor, alhamdulillah. Motornya masih bisa dipakai. Minta ganti, motornya tidak gaul. Sepeda. Ah gitu ketawanya. Motornya tidak keren, motornya tidak jengking. Motor zaman sekarang kan gitu kan, motor larang, nongkit ke belakang. Ustaz itu pernah punya kawan itu, Ustaz kata punya. Ustaz diboncengin itu, Ustaz ngeri kayaknya masa. Nongkit ke belakang. Gak terbiasa. Lagi nyeret tengah lapangan. Terus kenceng kan kayak rasa mau terbang gitu. Bang. Cukup sekali ini saja. Ya. Untuk kedua kali nyawa bisa melayang. Ayah. Iya, pingsan. Iya. Ustaz, itu. Nah, jadi intinya kita bersyukur kepada Allah. Jangan kufur. Kufur itu berarti nggak terima kasih sama Allah. Terima kasih kepada kedua orang tua. Itulah orang yang kufur namanya. Kufur nikmat itu berarti. Nah. Kemudian yang keempat, wa min da'watil la yustajabu laha. Yang keempat, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak diijabah, dari doa yang tidak terkabul. Berarti kita meminta kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu makanya doanya yang khusyuk sudah diajari sama Ustaz, cara doanya, praktek sholatnya, doanya sudah dihafalkan. Ada yang tidak hafal-hafal sampai bertahun-tahun. Nah, kan bisa bermanfaat kalau doanya sudah hafal, bisa dipakai, bisa diamalkan di rumah. Ketika sholat jamaah bersama keluarga bisa memimpin doa, atau doa ketika sendiri bisa berdoa. Jangan langsung habis sholat Allah langsung ada kenceng. Apalagi kawannya langsung nunggu di depan panggil-panggilin. Nah, itu masih mendingan, masih sholat. Ada yang di rumah tidak sholat, bahkan dia tidak ingat sama rumahnya. Jadi hari libur itu nggak pernah sekolah, jadi pagi langsung main kawannya, balik sore. Nah, mencapai rengkel. Nah, itulah orang yang lupa dengan rumahnya. Atau balik kalau dicari-cari sama emaknya. Ya, siapa itu? Tidak usah saya tunjuk. Nah, sampai lupa makan, jadi tempat kawannya, segrupnya dengan kawannya main game semua. Akhirnya lupa makan, lupa balik, cari mamaknya. Ya, Zaka juga seperti itu. Main tempat kawannya. Nah, sebentar. Terus itu balik sendiri. Balik sendiri. Kamu katakan Allah Akbar 14 sifat yang kaki. Ya. Lalu sifat. Nah, itu. Jadi kita minta kepada Allah agar doa kita semuanya, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Jadi anak yang soleh dan solih. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
mungkin ngaji ke Ustaz. Kadang 4.